Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk prediksi 3 hari ke depan dari tanggal 15 sampai tanggal 18, di mana prediksi itu terdiri dari keuangan, cinta, dan karir. Oke, kartunya udah saya shuffle. Untuk menghemat waktu, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mendapatkan notifikasi dari setiap saya mengupload video baru, bisa tekan tombol loncengnya. Lalu untuk yang mau diterapi dan juga private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan jika rumahnya ada yang ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya, bisa cek di Shopee saya, Panda Shopee. Oke, Panda Gorden, sorry. Untuk tahu seperti apa terapinya ada di video saya yang satunya lagi ya. Oke, ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin ini energi kalian tertarik dalam bacanya, namun jika tidak, ini mungkin bukan salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacanya, jadi kalian gak boleh baper. Oke, kita mulai dulu dengan berdoa. Oke, di sini untuk keuangannya ada Page of Cups, The Hierophant, dan untuk monologinya ada A Time to Give Rather Than Take ya. Kalau yang saya lihat di sini, mungkin kalian akan mendapatkan keuangan atau sisi pendapatan ya. Biasanya nih keuangan dengan karir agak-agak nyambung ya gitu. Kalian akan ada yang memberikan semacam tawaran pekerjaan baru, semacam kerjasama baru. Dan ini kalau menurut energi yang terbaca di kartu ini, tawaran ini kalau menurut saya ini adil ya, win-win solution. Jadi mungkin selama ini kamu memiliki pekerjaan yang kamu kasih itu nggak sesuai dengan apa yang kamu terima. Misalnya kamu udah maksimal, kamu udah all out, tapi gak ada penghargaan ya, dalam bentuk misalkan bonus, dalam bentuk misalkan lembur dan segala macam. Tapi kali ini mungkin penawaran pekerjaan itu ya mungkin sesuai dengan yang kamu berikan ya, yang kamu ibaratnya kamu udah loyal. Nah, loyalitas kamu ini kalau penawaran yang baru ini mungkin bisa terbayar, tapi kalau yang sebelumnya mungkin ya nggak sesuai kalau menurut saya. Dan waktunya kamu untuk lebih banyak memberi daripada menerima. Mungkin selama ini kamu orangnya sudah memberi gitu loh, tapi mungkin disarankan untuk lebih banyak memberi, karena mungkin akan ada peningkatan pendapatan. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin pekerjaan yang jauh lebih baik itu kan rezeki ya kan. Nah, ya mungkin diminta kamu untuk lebih banyak memberi. Mungkin kalau selama ini kamu ada juga yang mungkin agak terabaikan dalam memberi kepada seseorang, mungkin waktunya kamu bisa mulai untuk memberi lagi kepada orang lain. Ingat ya, bahwasanya ketika kita mengeluarkan nominal uang untuk berbuat baik seperti sedekah, itu kita nggak akan pernah rugi gitu loh, kita nggak akan pernah miskin, tapi yang ada harta kita akan bertambah. Bisa jadi itu pencuci kita gitu kan, pencuci harta kita, bisa jadi itu untuk pancingan ya. Kita nggak usah munafik lah, misalnya kita lagi butuh uang, kita mancingnya pakai uang gitu loh ya. Mungkin nanti kalau misalkan dari apa ya, dari keterpaksaan lalu jadinya kebiasaan, bisa jadi kebutuhan. Nah, yang lebih bagus lagi ketika semua itu akhirnya ketika kita kalau udah terbiasa memberi dan akhirnya nggak memberi, kan kita kayak gimana gitu ya, kayak nggak tenang gitu. Biasanya tuh kita ngasih, ini nggak ngasih gitu kan, itu udah yang luar biasa. Maupun mau dapat balasan mau enggak, itu yang udah tahap di atas kebutuhan. Oke. Nah, untuk percintaannya sepertinya kamu akan, bener kan saya bilang kan ada Ace of Pentacle, ada kalau untuk di cinta ya mungkin akan ada yang menawarkan perasaannya sama kamu gitu kan. Di percintaan ya adanya cinta baru, itu juga bisa gitu. Tapi kalau di keuangan ini biasanya Ace of Pentacle adanya sisi pendapatan baru ya, seperti yang tadi saya bilang kan. Lalu ada kartunya The Star, mungkin kamu harus disuruh, kamu diminta untuk menutup siklus lama yang udah nggak baik, yang mungkin toxic, yang mungkin nggak membuat kamu jadi lebih baik, yang mungkin kamu stuck jalan di tempat, itu juga bisa ya. Apapun itu siklus di masa lalu tentang percintaan
close, oke, case close, oke. Di sini untuk monologinya ada expect powerful change. Ketika kamu memiliki pengharapan, ekspektasi, itu bisa merubah segalanya. Jadi perubahan ini tergantung dari ekspektasi kamu, tergantung dari pengharapan kamu. Kamu punya pengharapan 50%, maka ya perubahan itu 50%. Tapi ketika kamu pol-polan, ya udah, yang akan kamu dapat ya pol-polan juga. Jadi expect powerful change itu seberapa besar ekspektasi kamu, seberapa besar pengharapan kamu terhadap perubahan, ya itulah yang akan kamu dapatkan. Jadi ya yakin aja gitu, pol-polan aja. Kalau ada 1000% ya 1000% aja gitu, nggak usah tanggung-tanggung, oke? Nah, untuk karir, nah seperti yang saya bilang kan, ini kalau untuk di percintaan adanya penawaran atau perasaan baru. Nah mungkin kalau di karir ya akan ada yang menawarkan kerjasama, ada yang menawarkan pekerjaan gitu loh ya. Tapi kamu nggak boleh malas, nggak boleh jenuh. Kamu harus kerja keras, kamu harus tekun biar pohon-pohon pentacles kamu ini kan pohon, dan ini kan pentacle, biar keuangan kamu bisa naik, bisa tumbuh, bisa berkembang. Oke. Untuk monologinya di sini ada di energy is gaining momentum. Ini adalah waktunya yang tepat gitu loh. Maksudnya ini lagi bagus-bagusnya energi kamu ya. Ini seperti expect powerful change dan ada energi is gaining momentum, hal-hal yang baik menurut dari pancaran energi kamu gitu loh. Oke. Nah, untuk romance angelnya di sini yang saya lihat ada playfulness, you deserve love, dan soulmate. Oke. Perbanyaklah bermain gitu loh. Dalam artian dibawa happy, dibawa senang, biar energi kita yang keluar itu juga positif, baik gitu kan. Karena kamu orangnya tuh penuh cinta, jadi kamu berhak, layak mendapatkan cinta. Bisa jadi orang baru yang tadi seperti saya bilang, atau perasaan baru kamu kepada seseorang. Bisa juga vice versa, terbolak-balik, itu adalah soulmate kamu. Oke. Bisa jadi. Oke. Nah, kita cek untuk tarotnya dari bottom of the deck. Di sini ada Nine of Swords. Entah itu percintaan, entah itu karir, entah itu keuangan. Di sini diminta atau di sini terlihat bahwasannya kamu itu terlalu banyak mikir, bukan terlalu banyak mikir, semua kamu pikirin ya, semua kamu pikirin, semua kamu ibaratnya tuh bebannya kamu tuh pikiran kamu tuh udah overload lah. Jangan seperti itu akan jadi kamu overthinking ya. Overthinking tuh berpikir yang berlebihan, cuman A jadinya B C D E gitu kan, yang tadinya cuman kecil jadi gede, itu kan nggak baik gitu loh. Dan kamu juga jadinya nggak bisa tidur gitu, insomnia. Buat apa insomnia? Kan itu merembet semuanya ya nggak. Nah terus ketika kamu memanfaatkan momen ini, momen yang sangat baik, energi kamu lagi full-fullnya, lagi positif-positifnya, ini nanti yang akan kamu dapatkan gitu. Tapi kamu juga jangan ini ya, jangan males, jangan mager gitu. Tapi kamu harus kerja keras. Ini yang akan kamu dapatkan, Ten of Pentacles ya, dimana nanti ada kestabilan ekonomi, ada keluarga yang bahagia, dan ini kestabilan ekonomi itu bisa dinikmati sama keluarga kamu, itu juga bisa. Nah di sini ada Page of Swords. Mungkin nanti akan ada yang membantu untuk membicarakan hal ini. Mungkin teman kamu gimana nih, tentang kerjaan ini nih, kayak gini bisa juga. Misal kamu ada kerjaan nih, mau nggak, nanti gue bilangin deh gitu. Atau enggak, tolong dong bilangin kalau ada lowongan ini gue mau masuk, misalkan gitu kan, bisa. Atau soal hal percintaan, misalnya ada mak comblangnya, tolong dong bilang gue suka sama dia, itu juga bisa ya. Atau ada orang yang bilang, lu tau gak sih kalau si A tuh suka sama lo, itu juga bisa ya. Jangan lupa, jangan jadi terbuai, jangan jadi terlena ketika kamu sudah mendapatkan kestabilan ini ya.
terus kamu nggak ngejaga gitu lah. Kamu harus tetap menjaga kestabilan ekonomi, kamu harus nabung, kamu harus bisa buat pos-pos keuangan biar semua itu ya nggak ngelos gitu aja gitu, nggak keluar gitu aja gitu loh. Oke, karena di sini kamu harus bertransformasi gitu loh, dan bukan kamu harus, tapi memang ini sedang bertransformasi. Kamu sedang menjadi diri kamu yang jauh-jauh lebih baik dari soal keuangan, karir maupun percintaan ya. Terus the full awal baru, tadi kan saya bilang kan, karir, keuangan, percintaan gitu loh ya, ada awal baru gitu loh. Terus di sini ada Seven of Wands, kamu kerja keras, kamu banting tulang, tapi kamu ingat, jangan semua kamu kerjain. Ketika kamu merasa memang bisa namun kamu hasilnya nggak maksimal, lebih baik didelegasikan kepada orang lain gitu. Walaupun kamu bisa, tapi daripada hasilnya nggak maksimal, lebih baik delegasikan kepada orang lain. Karena kalau misalkan kamu maksain semuanya, hasilnya nggak akan maksimal. Bisa jadi di tengah jalan kamu sakit, bisa jadi di tengah jalan ada yang kurang detail lah, kurang apa gitu loh. Oke, karena kamu tipenya ini juga mikirin semuanya sendiri. Jangan didelegasikan, kalau perlu ya ngobrol, minta bantuan ya, cari bantuan untuk ngobrol, gimana sih ini solusinya, gue udah nggak bisa nih ngedel sendiri. Itu kan bisa. Ini ada The Emperor ya, dimana kamu sudah ready untuk mengeluarkan semua apa yang kamu punya gitu loh, tapi kamu lebih bijaksana dalam menggunakannya, seperti The High Priestess ini. Oke. Di sini kamu nggak bisa handle semua gini, seperti yang dibilang tadi ya. Kamu harus benar-benar bisa memprioritaskan mana yang lebih kamu prioritaskan, antara cinta dan karir atau juga keuangan. Kalau saran saya, tapi terserah kamu sih, lebih baik karir dulu deh dan keuangan, karena ini karir tuh nyambung sama keuangan ya. Karena kalau cinta dulu ya kan, semua itu kita nggak bisa memungkiri, ketika kita ngapel, ketika kita lagi PDKT, semua itu butuh uang. Walaupun semua nggak bisa dibeli pakai uang, tapi kita logika aja, realita aja, bukan berarti kita juga matre, bukan. Di sini ada Ace of Swords, adanya ide-ide baru ya, ada yang mungkin mau mulai komunikasi gitu loh ya. Terus ada Knight of Cups, jalannya pelan tapi ya ada yang menawarkan gitu kan. Kamu akan jadi kesatria yang datang atau yang ngedekatin seseorang, atau vice versa, ada yang ngedekatin kamu secara pelan-pelan untuk menawarkan perasaannya sama kamu. Oke. Nah, ini untuk monologinya, tunjukin sama dunia siapa sebenarnya kamu, siapa aslinya kamu. Kamu harus bisa melawan ketakutan kamu. Kuncinya adalah percaya diri adalah kunci kesuksesan ya. Jangan sampai kamu jadi sombong, pride itu kebanggaan ya. Jangan sampai jangan sampai lupa daratan ketika itu semua sudah kamu dapatkan. Jangan sampai masa lalu kamu terkungkung masa lalu, seperti yang tadi saya bilang, ada kartu the world the start, dimana kamu harus menutup siklus baru. Mungkin masa lalu kamu tentang teman kerja kamu, tentang pasangan kamu yang toksik, yang gak baik gitu loh. Waktunya kamu untuk healing dan berjuang untuk mimpi kamu, karena kamu sudah cukup baik. Harus seimbang antara spiritual dan praktek, karena keberuntungan ada di sisi kamu dan kerja keras akan terbayar ya, karena inilah energinya lagi full-fullan ya. Karena kamu juga segera mendekati, atau bukan mendekati, kamu udah mau dekat dengan tujuan kamu harus bisa merilis hal-hal negatif di masa lalu, mungkin past life kamu, mungkin masa lalu kamu dengan mantan, teman kerja, segala macam. Gak ada yang di set tetap, nothing is yet set in stone. Gak ada yang tetap keras seperti batu gitu terus, masih bisa berubah tergantung dari doa dan usaha kamu. Oke.
Nah, untuk romance Angela di sini ada stay optimistic about your love life. Kamu harus tetap optimis tentang dengan kehidupan percintaan kamu. Kamu cintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Mungkin kamu berdealing dengan orang yang punya anak atau kamu sudah punya anak. Ketika memang kamu sedang menunggu seseorang, dia worth it untuk ditunggu, worth waiting for. Hanya tinggal menunggu divine timing, waktu yang tepat. Ya sedikit-sedikit bolehlah dikasih sinyal-sinyal kalau kamu suka sama dia, ya digoda sedikit tapi masih batas yang wajar. Kamu harus tetap berpikiran positif dan terbuka. Ketika kamu memang perlu bantuan, ya udah kamu ngomong aja. Itulah nih, ada yang menawarkan komunikasi. Ini kartunya nyambung, oke? Terus heart to heart conversation, bicarakan dari hati ke hati ketika kamu memang senang sama seseorang gitu loh. Kasih kesempatan terhadap kehidupan percintaan kamu, ya. Nah, ini ada stay optimistic. Kamu harus yakin. Ayo kasih kesempatan sekali lagi. Kalau memang pasangan kamu di masa lalu terlalu toksik, terlalu banyak racun hubungannya, mungkin orang baru ini atau mungkin yang sekarang gak seperti itu, ya. Ini waktunya kamu untuk membuka hati kamu, karena kamu sudah healing, karena kamu sudah sembuh. Ekspresikan cinta kamu. Bisa jadi orang di masa lalu terlalu banyak memakai topeng, nggak asli, nggak apa adanya gitu lah. Ya bisa jadi kamu sedang terpisah jarak dan waktu, ya. Terus mungkin hubungan kamu di masa lalu hubungan kodependensi, di mana salah satu pihak maunya diturutin terus, ego gitu kan, nggak tahu apa yang dimau pasangannya, atau bisa jadi kamu yang seperti itu gitu. Oke. Sekian readingan untuk tanggal 15 sampai tanggal 18 untuk percintaan, karir, dan keuangan. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin request tema atau readingan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari setiap saya upload video baru. Lalu jika ada yang ingin private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikis, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke. Sekian readingan untuk hari ini. Kita ketemu lagi tanggal 19 ya. Bisa juga tanggal 18 malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.